Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hairanisa dengan NIM 2208002000178, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Etika dan Profesi Kependidikan yang dibimbing oleh Dr. Rohini Zamzam, MPD. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk membahas dan memahami etika terhadap siswa sebagai bagian penting dari profesionalisme seorang pendidik. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Apa itu etika terhadap siswa? Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti karakter, kebiasaan, atau watak. Dalam dunia pendidikan, etika bukan hanya aturan perilaku, tetapi nilai moral dan profesionalisme yang perlu dijaga oleh setiap guru. Etika terhadap siswa berarti bagaimana guru memperlakukan siswa secara manusiawi, adil, dan bermartabat dalam setiap aspek interaksi di sekolah, baik secara lisan, sikap, maupun tindakan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa yang profesional. Semua itu tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan sikap yang etis dan bertanggung jawab moral terhadap peserta didik. Etika itu bisa diartikan sebagai sikap yang baik, perilaku yang pantas, dan cara kita menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita bicara etika terhadap siswa, maksudnya adalah bagaimana sebagai guru bersikap sopan, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan anak-anak didik kita. Etika itu bisa diartikan sebagai sikap baik, perilaku yang pantas, dan cara kita menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, kalau kita bicara etika terhadap siswa, maksudnya adalah bagaimana kita sebagai guru bersikap sopan, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan anak-anak didik kita. Gak cuma di dalam kelas ya, tapi juga di luar kelas. Mulai dari cara kita ngomong, cara menegur, cara menilai, sampai cara memberi pujian. Contohnya, kalau ada siswa yang lupa mengerjain PR, kita bisa bilang, kamu lupa ya, besok jangan sampai lupa lagi ya. Ayo kita kerjakan bareng-bareng biar kamu bisa nyusul teman-temanmu, daripada langsung ngomel. Kamu ini gimana sih? Udah berapa kali dibilang PR aja nggak bisa ngerjain. Beda jauh banget bukan? Landasan kenapa guru harus beretika. Etika ini bukan sekedar aturan tak tertulis, tapi juga ada dasarnya dalam kode etik guru dan peraturan perundang-undangan. Misalnya, di Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa guru menghormati hak-hak individu siswa dan memperlakukan siswa secara adil dan manusiawi. Artinya, guru tidak boleh pilih kasih, tidak boleh menghina, apalagi sampai mempermalukan siswa di depan umum. Selain itu, menurut UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru harus jadi sosok yang mendidik dan membimbing, bukan sekedar mendidik. Kalau kita ingin siswa menghargai kita, ya kita juga harus menghargai mereka dulu. Etika itu ibarat cermin. Kalau kita baik, siswa juga akan memperlakukan kita dengan baik. Bagaimana cara beretika yang benar? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana sih caranya bersikap etis terhadap siswa? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan bahasa yang sopan dan ramah. Anak-anak itu peka loh, sekali mereka merasa disakiti, bisa langsung hilang semangat belajar. Contoh, ayo coba lagi ya, kamu pasti bisa. Itu jauh lebih baik daripada, kamu ini lambat sekali sih. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Yang kedua, hargai pendapat mereka. Walaupun mereka masih kecil, mereka tetap punya ide dan pemikiran. Jangan langsung bilang salah atau ngaco. Lebih baik kita bilang, menarik juga idemu, tapi coba kita lihat dari sisi lain yuk. Yang ketiga, bersikap adil. Jangan cuma memuji anak yang pintar terus, anak yang pendiam atau kurang aktif juga perlu dihargai. Sebagai pendidik, kita harus memiliki sifat yang inklusif, agar kita tidak membeda-bedakan peserta didik. Kadang anak yang kelihatannya nakal justru punya bakat yang luar biasa kalau kita dekati dengan cara yang tepat. Yang keempat, jangan mempermalukan siswa. Kalau ada anak yang salah atau bikin masalah, tegur secara pribadi, bukan di depan teman-temannya. Karena itu akan membuat siswa merasa malu dan hilangnya rasa percaya diri. Contoh, setelah kelas, panggil dia baik-baik dan bilang, kakak tadi agak ribut ya, ibu jadi susah jelasin. Gimana kalau besok kamu bantu ibu supaya kelas lebih tenang? Cara seperti itu akan lebih baik dan siswa akan mematuhinya.
Contoh nyata di lapangan. Di lapangan sering banget kita lihat atau dengar hal-hal kayak gini. Contoh negatifnya, seorang guru menghukum siswa yang lupa membawa buku dengan berdiri di depan kelas sambil diejek teman-temannya. Apa yang terjadi? Anak itu akan malu, down, dan bahkan mungkin trauma terhadap belajar. Maka hal seperti itu tidak boleh. Lebih baik kita memberikan contoh yang positif seperti guru lain melihat ada anak yang susah mengikuti pelajaran, daripada dimarahi, guru itu duduk di sampingnya dan berkata, "Kamu mau ibu bantu? Nggak apa-apa kalau belum paham, kita belajar pelan-pelan ya." Anak itu merasa dihargai dan akhirnya jadi berani bertanya dan semangat belajar. Dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa cara guru yang bersikap sangat mempengaruhi perkembangan emosi dan semangat belajar siswa. Dampak sikap etis terhadap siswa. Kalau guru beretika, apa sih dampak yang berlaku buat siswa? Yang pertama, siswa jadi lebih percaya diri. Mereka nggak takut salah karena tahu gurunya akan membantu bukan menghukum. Yang kedua, hubungan guru dan siswa jadi dekat. Anak-anak jadi nyaman curhat, bertanya, dan aktif belajar. Yang ketiga, anak-anak belajar nilai moral dari guru. Cara guru berbicara, bersikap, memberi solusi, itu semua ditiru oleh siswanya. Guru itu panutan. Kita bukan cuma ngajarin matematika atau bahasa Indonesia, tapi juga ngajarin bagaimana bersikap baik dan menjadi manusia yang berkarakter dan berakhlak baik. Kesalahan yang harus dihindari. Kadang kita sebagai guru bisa kelepasan juga, tapi penting banget untuk hindari beberapa kesalahan ini. Yang pertama, membentak siswa, apalagi di depan umum. Itu bikin anak jadi takut dan tertutup karena hal itu akan membuat traumatis anak menjadi meningkat. Yang kedua, memberi label buruk kayak anak nakal, bodoh, atau pemalas. Itu bisa nempel di kepala anak seumur hidup. Maka sebagai seorang pendidik kita harus menjaga lisan kita ya. Yang ketiga, diskriminasi. Misalnya, lebih dekat ke siswa yang orang tuanya aktif di sekolah atau pilih kasih yang pintar doang. Tidak boleh, kita harus memiliki sifat yang inklusif. Yang keempat, mengabaikan anak yang pendiam. Kadang anak-anak yang pendiam itu justru punya potensi yang besar, tapi mereka butuh pendekatan yang lembut dan tepat. Intinya, sebagai guru kita harus sadar bahwa tiap kata dan tindakan kita bisa berdampak besar. Kita bisa jadi alasan kenapa anak semangat sekolah atau justru takut datang ke kelas. Refleksi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, kita harus sering-sering introspeksi diri. Tanya ke diri sendiri, apakah saya sudah bersikap adil ke semua siswa? Atau bisa juga, apakah saya sudah menjadi tempat yang aman untuk anak-anak belajar? Atau bisa juga, apakah saya bisa jadi panutan buat mereka? Karena jadi guru bukan soal bisa mengajar saja, tapi bagaimana kita hadir sebagai figur yang menginspirasi dan menjaga hati anak-anak agar kualitas pendidikan dan kualitas peserta didik menjadi bagus. Pendidikan itu nggak cuma soal otak, tapi juga soal hati ya teman-teman. Ketika guru dalam situasi khusus, terkadang kita dihadapkan pada situasi-situasi khusus yang menuntut guru tetap bersikap etis, meskipun dalam keadaan sulit dan emosional. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, saat siswa membuat masalah serius. Misalnya, ada siswa yang berkelahi, mencuri barang temannya, atau melawan guru. Sebagai manusia biasa, kita mungkin marah atau kecewa, tapi sebagai seorang guru, kita harus tetap tenang dan tidak mempermalukan mereka. Contoh pendekatan yang etis, seperti, "Ibu tahu kamu sedang emosi, tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Yuk, kita duduk dan bicara baik-baik. Ibu ada di sini buat bantu kamu." Cara seperti itu lebih etis didengar kepada anak-anak. Yang kedua, saat siswa mengalami masalah di rumah, kadang ada siswa yang terlihat murung, sulit fokus, atau tiba-tiba berubah sikap. Bisa jadi mereka sedang menghadapi masalah di rumah. Etika guru di sini adalah jangan malah menghakimi, tapi berempatilah dulu. Bisa dimulai dengan kalimat, "Kalau ada hal yang mengganggu pikiran kamu bisa cerita ke ibu ya, ibu akan simpan ceritamu dengan baik-baik kok." Yang ketiga, saat guru dalam kondisi lelah atau stres. Guru juga manusia, kadang capek, banyak tugas, belum lagi urusan keluarga. Tapi tetap jangan sampai emosi ditumpahkan ke siswa. Kalau kita sedang lelah, setidaknya beri jeda sejenak, tarik nafas, minum air, atau minta waktu sebentar sebelum kembali ke kelas. Karena satu ucapan yang kelepasan saat kita lelah bisa sangat melukai hati siswa. Etika bukan hanya soal apa yang kita lakukan saat semuanya berjalan lancar, tapi bagaimana kita bersikap
saat keadaan sulit. Guru yang baik bukan guru yang tidak pernah marah, tapi guru yang bisa mengendalikan diri dan tetap bijak dalam keadaan apapun. Apa siswa harus diperlakukan dengan baik? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih guru harus capek-capek menjaga sikap? Bukannya anak-anak itu harus patuh saja ke guru? Nah, justru disitulah tantangannya. Kita nggak hanya sedang mendidik anak-anak agar bisa baca tulis dan berhitung, kita sedang membentuk generasi masa depan. Setiap anak punya latar belakang yang berbeda. Ada yang datang dari keluarga yang harmonis, ada juga yang datang dari rumah yang penuh konflik, tekanan, bahkan kekerasan. Kalau di rumah mereka nggak dapat kasih sayang, kalau di sekolah malah dimarahi, mereka bisa merasa dunia ini nggak adil untuk mereka. Sebaliknya, ketika guru jadi orang yang pertama kali memperlakukan mereka dengan lembut, adil, dan penuh perhatian, bisa jadi itu titik balik hidup mereka. Banyak cerita nyata anak-anak yang berubah karena satu guru yang percaya pada mereka, dan siapa tahu kita adalah guru tersebut. Jadi guru yang beretika mulai dari diri sendiri. Etika terhadap siswa itu nggak cukup dipelajari saja, tapi harus dipraktikkan setiap hari. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya sapa siswa dengan senyum di pagi hari. Yang kedua, dengarkan saat mereka bicara walaupun cuma cerita soal kucingnya. Yang ketiga, jangan malu minta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Yang keempat, jadilah teladan kalau kita mau siswa disiplin. Ya, kita juga harus tepat waktu datangnya. Kalau kita bisa memperbaiki cara kita memperlakukan anak, percayalah anak-anak juga akan tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Seorang guru yang beretika akan dikenang bukan karena banyak memberi PR, tapi karena membuat siswa merasa dihargai dan dimanusiakan. Jadi, teman-teman, mari kita sama-sama belajar untuk tidak hanya jadi guru yang pintar, tapi juga jadi guru yang sabar, bijaksana, dan punya etika yang tinggi terhadap siswa. Karena itu, yang akan membentuk karakter anak-anak bukan cuma nilai ulangan mereka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi refleksi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.